Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, kembali lagi di podcast KM ITK Bersuara, tempatnya curhatan untuk mahasiswa ITK. Oke, untuk tema kali ini di podcast episode kedua untuk Kabinet Kita Jaya, kita kedatangan gestar nih ya teman-teman dari mahasiswa berprestasi di Institut Teknologi Kalimantan. Oke, yang pertama ada Kelvin dan Fahmi. Nah, Kelvin ini baru saja menjuarai kompetisi mobil hemat energi. Dia juga merupakan tim dari Enggang EV tim mobil listrik salah satunya yang ada di ITK. Dan juga nggak kalah kerennya yaitu Fahmi, yaitu seorang volunteer ya di mana-mana, nggak hanya di KM saja tapi di eksternal juga. Wah, keren banget lah pokoknya. Mungkin sebentar basa-basi kita panggil aja langsung ya. Ini dia Kelvin dan Halo guys, apa kabar? Halo guys. Halo. Halo. Udah kedengeran ya suara saya? Iya, kedengaran. Aduh, ini kayaknya Kelvin nih sama Mia ini baru bangun kayaknya. Capek banget ya kuliah online-nya. Enggak, tadi baru ngerjain tugas aja. Wih, ngerjain tugas dong. Keren banget ya. Kelvin loh nih. Bukan Kelvin ya. Teman-teman harus mencontoh ya teman-teman. Tugas tuh bukan ditunda-tunda tapi dikerjakan. Gimana Mie? Iya. Apa kabar Mie? Alhamdulillah baik, Bal. Aduh, ini kantung mantanya sampai hitam ini kayaknya. Enggak. Begadang terus ini Mie ya? Ya, baiklah. Baik aja, Bal. Baik ya, oke. Kelvin sehat juga ya. Semoga kita Alhamdulillah. di Suaraku agak berisik ya di sini. Suara-suara mobil. Enggak terlalu sih. Lagi ada balapan ya di rumahmu. Iya. Ini aku di Kilo sebetulnya, Bal. Oh, di mana? Di Kilo. Oh, di Kilo. Rumah siapa? Bukan Ketian sih. Ngurusin Bimbel Cafe kan? Cafe Bimbel ya? Kedai. Oh, kedai. Angkringan Merah Putri bertransformasi nanti. Wih, deh. Ini aku nampung pertanyaan dari teman-teman nih, banyak banget nih request-nya. Sekitar ada 200 pertanyaan, cuma aku seleksi jadi 6 aja guys. Oke. Yang pertama nih ya, dari Anonymous nih ya. Pertama, selama pandemi ini, sebelumnya deh. Ini kan mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Kelvin ini siapa sih? Kok tiba-tiba jadi gestar di Suara KM loh. Terus Mia ini siapa sih? Mia atau Fahmi? Mungkin dari Kelvin deh, boleh jelasin deh latar belakangnya, prodinya mana, terus ikut UKM apa aja di TK. Oke. Terima kasih Iqbal ya. Sebelumnya kenalin, aku Kelvin, teknik mesin angkatan 2018. Sekarang UKM yang aku ikutin ada Student Automotive Association sebagai staf ahli dari divisi Human Research Department. Lalu aku ikut juga tim mobil listrik ITK Enggang EV Team sebagai staf divisi fabrikasi. Wih, keren banget ya. Tadi ada SAA sama mobil listrik ya, Kelvin ya. SAA berarti dia tuh semacam komunitas UKM atau komunitas yang ini ya, yang mengarah ke otomotif ya. Iya, yang otomotif banget lah anaknya. Berarti saya juga pernah itu ya ke kalau misalnya motor rusak gitu-gitu bisa langsung ke bengkelnya SAA ya gitu ya. Iya, jadi SAA tuh punya bengkel harian. Untuk teman-teman juga nih yang mungkin ada kendala di motornya bisa ke SAA. Ini apa nih? Diskon kasih ini? Gratis atau gimana? Gratis. Kalau gratis ada saatnya, tapi gratis di jasanya aja. Untuk oli dan lain-lain ya beli. Oh, berarti kalau misalnya kita cuma pusatnya misalnya yang dibutuhkan jasa aja, nggak beli materialnya, berarti gratis gitu ya jasanya? Iya. Oke deh. Sama tadi aku dengar ada mobil listrik tuh. Bisa jelasin nggak sih sedikit tentang mobil listrik? Kayak gimana? Gitu? Jadi mobil listrik yang ada di TK ini standar yang digunakan standar formula, yang dimana mobilnya ini bergantung pada kecepatan dalam kerjanya. Jadi kenapa sih kita memilih mobil listrik? Kenapa enggak combustion engine? Untuk
kedepannya kan teknologi juga semakin berkembang. Teknologi fosil juga makin kesini makin habis. Jadi kalau menurut kami listrik itu salah satu yang mudah didapatkan untuk saat ini. Wah, Nah, siap. itu dasarnya juga kita ngambil mobil listrik gitu. Oke. Jadi benar juga ya. Karena juga di tahun ini juga kalau nggak salah si Pak Jokowi sudah menggemborkan mengenai mengumumkan untuk kita diharapkan bisa bertransformasi dari kendaraan yang berbahan bakar fosil yang dijelasin sama Kelvin ke listrik seperti itu. Jadi juga PLN saya lihat tuh ya di berita sudah memasang untuk daya baterai ini ya untuk sebagai bahan bakar mobil listrik. Keren banget ya. Ini teman-teman. Charge. Ya, charger. Wih, keren banget Kelvin. Siap. Ini British UK. Oke. Jadi teman-teman juga kalau misalnya teman-teman terutama yang 2020 ya yang online mungkin nanti kalau misalnya sudah selesai pandemi bisa dikulik lagi tuh mengenai tadi SAA dan mobil listrik, terutama SAA sih. Saya juga pernah itu waktu jadi mahasiswa baru ikut promonya tuh gratis jasa untuk ngebengkelin motor. Keren banget deh. Oke, sekarang ke Fahmi nih. Udah dengar di mana-mana nih kulihat SG-nya juga ya. SG-nya terus banyak live di mana-mana nih mengenai pergerakannya movement dari Fahmi nih. Mungkin bisa jelasin nih latar belakang dari Fahmi. Mungkin dari Pun. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wih, keren. Kalau dari saya sendiri sebelumnya perkenalkan ya. Nama saya Fahmi Saputra. NIM 01181011. Saya dari Prodi Fisika 2018. Kalau dari saya sih, kalau kesibukannya kebanyakan kegiatan sosial. Saya organisasi di kampus bergabung dengan Sosmas, Kabinet Kita Jaya Sosmas sebagai staff. Mungkin saya ini lebih banyak kegiatan di luar. Karena kalau di luar itu saya juga bergabung di Balikpapan Spirit. Habis itu ada juga pencak organisasi, habis itu juga ada komunitas lingkungan, kayak nge-trip gitu, alam-alam itu juga ada. Jadinya rata-rata ya kegiatan yang memang orang-orang ekstrovert gitu loh. Wah, ekstrovert banget. Berarti orang introvert nggak bisa ini berarti? Ya bisa, nanti langsung didoktrin. Wah, didoktrin, siap. Oh, berarti Fahmi ini lebih ke mengarah ke sosial ya? Sosial lebih ke pergerakan sosial. Berarti ini juga nih, ini kan Sosmas ya, kalau nggak salah Fahmi ya? Bagian Sosmas ya, masuk staff ya? Nah, kan banyak tuh ya kelompok Sosmas yang pas sebelum COVID itu dilaksanakan secara offline atau harus bertemu dengan orangnya langsung. Nah, gimana sih caramu atau dari kementerian Sosmas untuk menginisiasi dari adanya worker yang dilaksanakan offline tapi kalian menggenerasinya secara online? Karena aku dengarnya juga kemarin tuh ada game generation gitu ya. Itu juga campaign yang bagus tuh. Nah, itu mungkin bisa jelasin. Kalau dari saya sih sebetulnya itu semua permasalahan ya, istilahnya di semua kementerian, kabinet. Ini Mas Iqbal ini juga ini sebetulnya termasuk anak kabinet juga dia. Orang-orang paling sibuk menurutku. Nah, kalau di Sosmas sendiri itu kita kayak merelegasi lupa aku. Dia itu kayak mengatur ulang sistemnya, regulasi. Keren banget loh. Jadi regulasinya itu kayak diatur ulang, habis itu juga kayak proker-proker yang mana terjun ke lapangannya itu diatur ulang. Habis itu kayak kegiatan yang memang butuh di situ diutamakan. Kayak kemarin tuh yang tadi Iqbal bilang Green and Campaign, bukan saya sih PJ-nya, tapi di sini saya jadi koordinator acara. Memang awalnya cuma target lingkup Sebalikpapan atau se-ITK aja. Tapi karena sebetulnya ya awalnya itu kan kegiatannya offline. Lingkupnya cuma Balikpapan, habis itu anak-anak ITK objeknya. Nah, karena ada COVID, kita nggak bisa ngumpulin orang-orang nih. Jadi kita mengatur ulang regulasinya, begitu gini-gininya.
Habis itu lingkupnya agak diperluas tapi dengan konsep online, jadi virtual. Nah, alhamdulillah itu sekitar 1.000 orangan, 1.500 orang yang daftar. Ya, kegiatannya kegiatan kampanye. Wih, banyak juga Kalau ya. dari aku sendiri di Sosmas, saya ini pegang Bina Desa. Nah, kalau Bina Desa gimana itu? Kan online. Iya, Kalau online, gimana Bina Desa? Nah, kalau dari saya, karena kebijakannya nggak bisa rame-rame, nggak bisa gini, jadi kebijakan proker saya itu untuk me-assessment Bina Desa. Jadi walaupun kita nggak turun lapangan, tapi kita menganalisis permasalahan-permasalahan di suatu daerah. Yang mana nanti setelah ini, kegiatan ini, kita langsung terjun tanpa ada diskusi lagi. Istilahnya langsung ke lapangan. Untuk yang pertama ya, berarti di Sosmas ya, terutama kan pasti program-programnya langsung terjun ke masyarakat. Terus hebatnya Sosmas bisa yang tadi yang meregulasi dari program-program yang sebelumnya untuk menjadikan online agar bisa juga dampak dari program sebelumnya itu bisa berdampak untuk regulasi hasil regulasinya itu. Nah, itu ya 1.500 ya. Aku lihat juga banyak juga ini video-videonya dengan hashtag apa ya kemarin, Green Campaign apa gitu ya. Campaign. Ada yang kampanye plastik, ada yang nggak jelas, videonya buat ekobri gitu ya, buat ekobri. Terus jangan buang masker, limbah masker nanti bisa jadi numpuk. Banget sih itu ya, dari salah satu inovasi dari Kementerian Sosmas Kabinet Kita Jaya. Terus juga yang Bina Desa itu aku juga baru dengar kayaknya. Bina Desa itu kalau misalnya offline itu dia kayak ngurus desa gitu ya, ngurus kayak suatu desa gitu ya. Kayak kemarin tuh kita ada apa ya kemarin, kalau bisa jelasin tuh gimana? Kalau tahun kemarin dia itu bak sampah. Temanya dia kayak mengambil sampah-sampahnya masyarakat, nanti diolah. Nah, diolah itu nanti ada yang dijual, ada yang diproses. Nah, niatnya gitu awalnya, tapi karena COVID ini kita ganti konsep lagi. Jadinya mengasesmen istilahnya desa-desa ini permasalahannya apa, kita turun, tapi turunnya itu cuma langsung datangin objek. Misalnya RT ini, kita datangin RT-nya, kita analisis apa permasalahannya. Berarti nggak ini ya, nggak mendatangkan kerumunan gitu ya, biar biar apa ya, resiko COVID itu juga sedikit. Oh ya, ini ya, aku dengar juga untuk Enggang EV Team ini kemarin menjuari lomba ya kalau nggak salah. Keren banget kalau nggak salah, kompetisi kontes mobil hemat energi ya. Iya, kontes mobil hemat energi. Keren banget. Itu mungkin bisa diceritain tuh lombanya tentang apa sih? Soalnya yang aku lihat di IG-nya KMH itu yang mengikuti kontes mobil hemat energi itu unitnya gede-gede tuh kayak TB, UI, terus ada ITK lagi juga kan. Itu mungkin bisa dijelasin. Oke. Aku jelasin sedikit tentang KMHE ya. Jadi KMHE itu kontes mobil hemat energi. Pada tahun ini diadakan oleh Pusat Pendidikan Nasional yang diselenggarakan di Universitas Indonesia. Nah, untuk saat ini kan karena kondisi Indonesia juga lagi pandemi, jadi kompetisinya ini dilakukan secara online, di mana dari tim-tim tiap universitas atau institut yang ada di Indonesia melakukan ibaratnya itu perancangan suatu kendaraan yang dimana dibutuhkan efisiensi bahan bakar, efisiensi berat kendaraan, dan lain-lain yang ya mobil ini bisa berjalan sejauh apapun dan membutuhkan bahan bakar yang sedikit. Gitu. Lalu jadi kemarin tuh sebetulnya ada dua kategori utama. Misalnya ada prototype sama urban. Prototype itu apa sih? Prototype itu kendaraan masa depan. Tanya sendiri dong, prototype itu apa sih? Enggak. Kayak ngejelasin gitu, prototype itu apa, ya kan? Kayak yang nanya sebagai host ya. Ya. Lanjut. Ya, kendaraan masa depan gitu. Jadi prototype itu kendaraan roda 4 yang dibuat dengan efisiensi yang sangat-sangat mantap pokoknya gitu nah. Habis itu bahan bakar yang digunakan juga nggak terlalu banyak.
mantap banget, sumpah. Habis itu kalau urban konsep itu lebih ke anu sih, lebih ke kendaraan roda berapa ya? Apa tadi? Urban konsep. Oh, terbalik aku. Terbalik. Prototype itu roda 2 atau 3 tergantung kebutuhan tim. Kalau urban itu roda 4 yang tampilannya itu mirip mobil umum gitu. Gitu. Nah, terus untuk kelasnya itu ada 2. Kelas penggeraknya itu ada 2. Yang pertama itu motor listrik, yang kedua engine. Itu. Nah, terus di tim Enggang nih mengikuti kategori mana nih? Soalnya baik banget ya tadi ya. Teknis banget tadi. Iya. Jadi kalau tim Enggang sendiri mengikuti kelas prototype motor listrik atau mobil listrik yang dimana penggeraknya menggunakan motor listrik. Tuh. Wah, keren banget ya. Jadi banyak banget ya lomba-lomba yang diadakan oleh Ristek atau dari pemerintah Indonesia untuk mendukung mahasiswa terutama di Indonesia untuk bisa saling berinovasi mengenai pentingnya energi untuk masa depan. Keren banget ya Kelvin ya. Dan teknologi sih lebih pentingnya. Ya. Pemerintah kan sekarang tuh fokusannya bagaimana caranya Indonesia lebih maju daripada ibaratnya setara dengan negara lain dengan masalah teknologi ini. Ya sebenarnya juga kalau aku ngikutin ini ya berita-berita juga sebenarnya mahasiswa-mahasiswa dan SDM yang ada di Indonesia itu banyak banget dan juga nggak kalah pinter lah kalau dibandingkan atau dikompetkan dengan negara lain. Hanya saja SDM itu nggak diolah atau nggak dikembangkan oleh Indonesia. Entah misalkan kita ada riset itu bukan didukung penuh oleh pemerintah seperti itu. Iya. Jadi mungkin ya harapan kita juga ya sebagai mahasiswa tetap mengimprove ilmu dari latar belakang teman-teman masing-masing, entah dari teknik mesin seperti Kelvin atau fisika dari Mie ya gitu. Nah, jadi perasaan ini politik nanti. Waduh. Jangan. Nanti aja itu. Kita hanya menyinggung kulitnya aja, kulit luarnya dari isu permasalahan. Ya, betul sekali. Oke deh, ini yang ke berapa tadi bertanya banyak banget ya. Ini yang keempat kan ya. 4. Nih, dari Merli Lamreta. Pertanyaannya yaitu tips selama pandemi agar produktif. Nah, tips pandemi ini nggak salah tanya. Tips agar produktif selama pandemi. Dari Nyek dulu deh. Wah, kalau dari saya mungkin kalau tipsnya itu lebih produktif kayak kita berpikir kenapa kondisi gini nih kita kayak diibaratkan dipaksa mati. Waduh, iya, benar. Yang tugas ya kita kayak dipaksa mati, nggak berproses, nggak bergerak. Nah, yang kayak gitu harus kita lawan. Kita harus istilahnya keluar dari zona nyaman. Entah itu kegiatan apa itu ikutin. Apalagi kalau kegiatan sosial, kalau menurutku ya, karena kegiatan sosial itu ada pas pandemik ini sangat dibutuhkan, walaupun dengan konsep yang berbeda atau tidak menggunakan kerumunan massa. Kan banyak tuh yang kayak berdampak orang-orang yang kayak kekurangan makanan. Nah, itu bisa kita sebagai mahasiswa, kita sebagai penggerak, ya kita bisa ngadain kegiatan-kegiatan yang membantu mereka. Nah, itu bagus itu. Jadi intinya terus bergerak, terus berproses, jangan mau dipaksa mati oleh lingkungan. Berarti dan juga harus beradaptasi ya, Iya. Ke COVID ini jangan hanya diem aja. Kalau diem berarti mati kan ya. Kita sudah dikeker-keker gitu kan, Iya. Entah dari tugas, entah dari apalagi kalau kita depan laptop ya, kalau laptop kan kita stres ya, atau mental health kita jadi gimana ya? Jadi kali ya. Nggak ketemu orang gitu kan. Jadi menurun. Iya, jadi menurun. Apalagi depan laptop terus duduk bungkuk gitu kan. Lama-lama nanti jadi dinosaurus tulang kita ya.
Jadi kita harus Minus mata, ya kan? Minus. minus juga. Kerjaannya bangun, kerjain kelas, ngerjain tugas, tidur, bangun. Itu terus. Udah. Ya, tapi kan itu kewajiban kan ya. Kewajiban yang harus kita kerjakan, harus kita selesaikan. Tapi kita juga harus memanage waktu gitu kan ya teman-teman. Ya, Penting mungkin itu, manajemen waktu itu. Ya, manajemen waktu. Oke, itu dari Fahmi, dari Kelvin. Tips-tipsnya Kalau dari aku, tips selama pandemi ini biar produktif, teknologi juga makin canggih kan sekarang. Kelas aja lewat daring, bisa online. Kenapa nggak mengembangkan diri sendiri lewat teknologi yang ada gitu? Kalau aku kan kemarin gunain teknologi ini buat apa sih? Misalnya nih, aku gunain Google Chrome ini buat apa sih? Ya, aku bisa ngembangin diriku di situ. Kayak kemarin aku daring juga, aku minta bantu temanku gimana sih cara ngebuat misalnya nih body frame di mobil gimana biar nggak banyak struktur, nggak memberatkan juga. Terus untuk perhitungan-perhitungan juga bisa mengembangkan sendiri dari tim mobil. Nah, kalau misalnya bersentuhan dengan akademik ya, kalau akademik itu dari Google juga bisa ya dicari sih sebetulnya. Banyak sih, produktif juga, diskusi lewat daring juga bisa, terus nyari pengetahuan baru lewat YouTube dan lain-lain juga bisa. Jadi nggak menutup kemungkinan sih selama pandemi ini kita nggak bisa produktif. Semuanya bisa. Oke, berarti kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik ya. Karena teknologi juga bisa bermata dua ya. Betul kata-katamu tadi, Bal. Bisa membunuh harus beradaptasi. Ya, beradaptasi harus apa? Iya. Teknologi itu mata dua, bisa membunuh, jadi pisau bisa membunuh atau memotong hal sesuatu yang ingin kita potong. Jadi manfaatkan betul teknologi agar bisa apa ya? Jawab atau produktivitaskan latar belakang teman-teman sekalian, entah mau belajar masak kah, yang tadi kayak Kelvin misalnya belajar bareng kan bisa ya lewat itu. Nah ini nih yang menjadi momok nih ya, bagaimana sih untuk mengatasi sifat malas? Ada begini sering banget ya, kayak misalnya menunda tugas kah, atau nanti aja lah, masih 5 hari lagi kok. Terus terutama online di kelas nih kan, biasanya online di kelas tuh yang saya lihat tuh off mic, off cam. Nah, terus sudah dosen-dosen tidur. Seperti menginginkan gitu, ada yang dipanggil nggak nyaut karena ketiduran. Nah itu gimana sih tips-tips kalian selama mengatasi Pak dosen, Ibu dosen? Ya itu. Ini murid-muridmu, Pak. Dari Kelvin mengatasi sifat malas. Kalau mengatasi sifat malas ya, kalau aku sih, aku prinsipin ke diriku sendiri nih. Misalnya tugas kayak tadi Iqbal bilang 5 hari ini masih lama, tapi menurut prinsipku itu salah. Lebih baik aku ngerjain sekarang aja, nanti kedepannya aku bisa nyantai. Nah, kalau aku gitu. Kalau misalnya pas kelas off cam, off mic juga. Kalau aku sih lebih ke aku nggak on mic, nggak on cam, tapi aku masih merhatikan. Nah, misal tadi ada kayak pertanyaan kayak misalnya apa sih hukum gravitasi itu? Ya udah, kalau aku bisa ya aku jawab, kalau aku nggak bisa ya itu. Ya, kan tetap nyoba. Tetap nyoba. Oh, tetap nyoba. Tapi bagus banget. Tetap nyoba. Ya. Jadi salah itu nggak apa-apa. Nah, kalau salah kan ada pembenarannya. Kecuali nggak sama sekali. Iya, karena juga kita kuliah bukan karena kita sudah pintar gitu kan ya. Karena kita mau belajar. Ya, betul. Karena adanya salah itu adalah proses pembelajaran. Waduh. Asik banget ya. Enggak salah iya ini. Sih. Kalau dari aku sih malas tuh nggak berkembang banget. Penghalang ya? Apa ya? Penghalang buat kita maju gitu ya? Sih lebih ke racun sih. Oke deh, siap Kelvin. Berarti yang pertama niat kita dulu tuh niat awal lah. Jangan membuat tugas itu sebagai masalah utama buat teman-teman.
Jadi kalau misalnya tugas menjadi masalah, teman-teman pasti nanti akan menundanya. Seperti Kelvin tadi ya, kita membuatnya perspektif. Kalau kita selesaiin duluan, pasti kita masih banyak waktu untuk beristirahatnya. Beda kalau misalnya kita muda, kita beristirahat bisa, cuma kita sawan-sawan atau apa ya namanya masih kepikiran. Kalau misalnya itu belum selesai. Terus yang kedua tadi itu mengenai apa tadi ya? Yang kedua itu ayo lo, apa lo? Masalah on. Oh ya, masalah on cam. Ya, on cam ya. Jadi yang tadi ya, jangan, sebenarnya itu juga menjadi apa ya? Feedback juga buat teman-teman. Kalau misalnya gak dijawab, itu kan pasti dapat poin kan, pasti poin plus lah. Poin plusnya itu dapat poin dari dosen. Dan yang utamanya yaitu teman-teman sudah berani dari bertanya itu, teman-teman sudah mulai belajar untuk gimana sih cara ngomong di depan umum, dan juga dari situ yang pengalaman saya komen, dan nanti pasti kedepannya pasti teman-teman bakal nanya, bakal jawab lagi kayak gitu. Karena kalau dimulai dari sekarang juga ya bakal nunda terus dan sampainya nggak bakal nanya dan nggak bakal jawab. Keren Kelvin tipsnya. Ini dari Mia nih. Ngopi dulu Mia. Makin wah. Ini boleh sambil minum nggak sih? Boleh silakan. Boleh. Oh iya. Ini kan kayak podcast open close the door. Oh, close the door. Tapi nggak boleh berasap-asap, Boy. Kalau minum aja, Boy. Oh iya. Aman. Oke. Ya, Mia. Kalau dari aku ya. Kalau dari aku itu mungkin agak berbeda sama Iqbal sama Kelvin. Kalau dari aku itu memprinsipkan manajemen. Apa itu untuk tata-tatanya itu juga ada sudah prioritas-prioritas. Mungkin dari teman-teman itu kalau dia belajar LKMMTD yang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu kalau menurut kita harus diterapkan. Misalnya nih kayak tadi ada tugas 5 hari. Kalau Kelvin tadi ngerjain di awal. Habis itu kalau Iqbal nggak tahu gimana tadi tuh. Kalau dari aku 5 hari itu, dalam 5 hari itu tugasku ada apa aja, kegiatanku ada apa aja, yang mana yang ada deadline-nya, yang mana jadwal terdekat, yang mana kita tahu sendiri kan tugasnya di kuliah itu kayak kereta api, selalu ada aja. Nah kalau aku itu gitu, prinsipku kalau misalnya dalam 5 hari, memang 5 hari kalau misalnya ada kegiatan oke, aku kerjain di awal. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang 2 harinya itu, aku ngerjain tugas yang lain dulu. Yang penting itu komitmennya. Jangan sampai misalnya nih, aku sudah ngatur jadwal ini hari ini sekian, tanggal sekian, jam sekian, atau sore gitu misalnya gini. Nah kalau gitu itu harus on time, kita nggak boleh mundur-mundur lagi karena sudah prinsip kita lah, komitmen. Kayak pasangan hidup lah. Dari jodoh gitu harus ada komitmen. Di waktu juga harus ada komitmen, men. Wah, gila. Kamu tuh cewek aja. Oke. Sudah Mie. Ya. Habis itu ini lagi. Misalnya jangan terlalu fokus misalnya nih tugas kamu memang ada deadline. Habis itu kalau ada selang waktu sedikit buat refreshing ke otakmu. Karena kenapa? Menurutku teman-teman itu kebanyakan stres, kebanyakan pusing sama tugas-tugasnya itu karena tidak ada refreshing. Ada juga yang mahasiswa yang keteteran itu terlalu banyak refreshing. Ya. Jadi harus seimbang. Seimbang kata Kelvin. Harus seimbang. Fix. Ini baru sepakat. Ngopi. Oke, jangan lupa ngopi. Yang pertama juga ini juga buat teman-teman yang terutama yang baru ya, tahun 2020 juga. Ini ada di ITK juga, itu ada namanya pelatihan yang tadi kayak dijelaskan sama Fahmi, itu ada LKMM. Nah, untuk pertama yang untuk LKMPTD itu memang ada tuh teman-teman. Jadi LKMPTD itu kalau tidak salah sebagai pelatihan untuk manajemen diri. Nah itu di situ banyak banget materi-materi buat teman-teman juga biar bisa memprioritaskan aktivitas teman-teman ini di kuadran berapa sih supaya bisa
memanage dari kegiatan-kegiatan teman, apa aja yang harus diselesaikan duluan, apa yang nanti bisa diselesaikan. Ya benar kan? Ini lebih teknikal banget ini malah Fahmi ya. Jadi dia mempetak-petakan gitu, petak-petakan aktivitas-aktivitasnya supaya yang mana duluan sih yang harus dikerjakan. Terus yang kedua itu terutama refreshing ya. Orang banyak yang bilang aku istilahnya orang-orang kok santai banget nih ya kini, hidupnya kayak ada beban. Padahal ada itu sendiri. Yang di SG tuh yang di SG tuh emang asik-asik aja. Yang enggak di SG. Asik-asik aja. Iya. Minggoy. Oke deh. Terus yang kedua nih terutama yang paling penting ya teman-teman, refreshing. Karena juga yang tadi saya bilang ya, online tuh baik tugas terus bertatap mukanya lewat online, nggak ketemu langsung kayak gitu. Nah, refreshing juga perlu. Suntuk banget lah, sumpah. Suntuk banget kalau online tuh sebenarnya. Baik kok, baik tugas ya teman-teman, praktikum dan segala macam. Nah, dari refreshing ini juga teman-teman bisa menghealing ya tadi katanya, kata Kelvin, menghealing. Iya, healing. Ibaratnya tuh healing otak. Iya, healing otak biar teman-teman nggak stres juga. Nanti kemana kayak Patrick lagi ya, panas gitu berat. Banyakan tugas, banyak praktikum, terus lagi UAS juga ya. Aduh, itu harus refreshing dulu lah sebentar supaya biar fresh gitu untuk Oke deh, itu pertanyaan terakhir ya teman-teman. Nah ini yang terakhir nih, ada deh yang terakhir nih tadi saya tips kuliah online, karena saya lihat nih Nia juga banyak banget nih buat video-video di IG-nya. Tips kuliah online nih jadi Nia, tips kuliah online ya Bal ya, kuliah online kan. Halo apa Bal, gimana soalnya? Tips kuliah online. Tips kuliah online. Kalau dari aku ya, ini sebetulnya tergantung dari dosennya, tergantung dari pengajar yang ngajar. Kalau dari aku itu lihat dari karakter dosen ngajar. Karakter dosen ini ngajar itu gimana? Misalnya mudah ditangkap, oke, aku ngerjain di situ, aku fokus di situ. Kalau dosennya susah ditangkap, aku cuma perhatiin. Nanti istilahnya aku kerjain, nonton videonya ulang, recordingnya ulang, nah gitu. Nah, kalau memang ada kayak selang waktu atau kegiatan yang bentrok dengan akademik, aku kadang-kadang ya nggak patut dicontoh sih. Aku kadang-kadang meminggirkan akademik dulu. Kegiatanku yang ini, apalagi kalau sosial, aku betul jujur kalau sosial itu kadang-kadang aku lebih utama daripada akademik. Itu panuin. Tapi di sisi lain, akademik ini tetap harus ku tonton. Misalnya ada recording, ini recording harus ku tonton. Misalnya sebelum 2 hari lagi, pokoknya selesai nggak selesai harus ku tonton, harus ku catat, materi-materinya bisa, mau gimana, cari literasinya, jurnal atau apa-apa itu cari semua. Malah kadang-kadang aku lebih lebih ngerti itu kalau sudah nyari sendiri daripada dosen menjelaskan. Itu yang aku kadang-kadang aneh gitu lah menurutku. Oke, jadi sebenarnya juga tuntutan kita tuh bukan hanya belajar kuliah, tapi banyak banget tuntutan kita. Tapi jangan jadikan alasan untuk kita tidak belajar. Betul. Nah, tadi kata Mia, setelah dia selesai aktivitas sosialnya, tapi dia mau untuk belajar lagi, seperti menonton record atau mencari referensinya. Jadi kebanyakan yang saya lihat itu teman-teman ada yang Pak, saya nggak ini. Kebanyakan alasan. Nah, kebanyakan alasan karena ada aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C. Nah, itu jadikan alasan supaya dia tidak belajar. Bukan seperti itu. Tapi kita apabila ada waktu lagi, kita belajar dari recordnya, dari buku referensi yang ada di LMS atau di Google Classroom kayak gitu. Jadi jangan jadikan alasan untuk tidak belajar kayak gitu ya, Mie. Oke, mungkin untuk Kelvin. Kalau dari aku sih untuk pada saat kelas online gini kan, kalau dari aku lebih ke jangan lupa bangun pagi dan mandi, terus kamu tuh perhatikan tuh dosen tuh ngomong tuh jangan ditinggal tidur. Terus kalau misalnya masih bingung dalam penjelasan materinya, kan dosen pasti nge-record tuh dan juga ngebagiin, itu ditonton. Kalau dari aku kayak gitu. Terus kemarin tuh sempat banyak kosong kan, jadi kelasku ini bingung mau gimana, tapi ya udah aku bilang
pelajaran aja yang ada di buku kan udah ada buku yang dikasih. Materinya juga nggak jauh-jauh banget sama yang dikasih sama dosen. Itu coba dipelajarin lagi. Ternyata kurang lebih aja yang dijelasin sama yang dipelajarin. Toh juga kuliah online ini nggak menutup kemungkinan juga kita diskusi sama teman kelas kan, kayak seperti biasa di kelas offline. Jadi ya nggak apa-apa sebenarnya. Oke deh. Tips kuliah online ku paling perfect tuh gini. Jangan lupa mandi pagi. Ya itu. Wih, Pagi Bang. Jangan lupa mandi pagi. Jadi momok masalah ya. Mandi pagi terus. Iya, itu masalah banget. Masalah banget ya. Jadi kita bangun gitu ya, terutama habis begadang gitu kan ya, kerjain tugas, lupa gitu kan mandi. Kalau offline kan kita kayak ada apa ya? Ada seperti pecutan gitu nah. Kalau harus mandi soalnya kita harus ke kampus kan. Nah, kalau misal online udah bisa aja kita datang tepat waktu gitu kan, cuma masuk nyalain laptop terus baru bangun gitu. Iya, baru bangun nyalain laptop kan gampang kan, jadi santai aja bisa mandi. Iya. Jadi ini tips yang bagus juga ya teman-teman. Kita harus menyiasati bahwa kuliah online ini seperti kuliah offline, jadi harus mandi gitu ya, harus mandi dan harus tepat waktu. Jadi seolah-olah habit kita itu nggak tergantikan. Kan itu juga penting ya, habit kuliah itu juga penting menurut saya. Habit kuliah itu juga bisa mendisiplinkan teman-teman kayak gitu. Karena kalau misalnya habit itu berubah, nanti bakal jadi malas. Oke deh, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Tadi sudah, terima kasih Kelvin dan Mie. Juga makasih banget buat nyempatin buat datang ke podcast OKKM ya, OKKM ITK. Sudah. Terima kasih juga udah diundang. Kelvin, si Bu Enggang, Mie ini si Bu, volunteer di mana-mana, kuliah di SG-nya. Oke deh, aku harapin juga semangat buat teman-teman ya, teman-teman mahasiswa dimanapun di seluruh Indonesia, tetap semangat. Kita doakan semoga di Indonesia cepat kelar ya COVID-nya supaya kita bisa bertemu lagi. Aku juga kangen juga buat Mie. Iya, amin. Oke. Iya. Kangen kuliah offline. Waduh, kangen kuliah offline tuh kangen apa nih? Di kuliah. Iya. Kangen garap lah sih. Sedikit info ini, sebetulnya ini ya. Kalau menurutku antara aku sama Iqbal paling sibuk itu sebetulnya Iqbal. Dia tuh bisa membuat acara kayak gini, manajemen. Habis itu kita ngubungin kita begini. Wah, gila banget sih. Di kabinet ada, di Enggang. Sorry ada temanku lewat-lewat. Iya, silakan. Kalau apa itu nanti kontak juga nanti. Gila banget sih. Oke deh. Makasih ya teman-teman. Nanti jangan lupa kalau aku undang di podcast ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.